Hai, saya Taufik. Pada video ini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah kasus membuat model data dengan SQL Data Modeler. Ya, ini ada program jadwal online-ku, bukan program yang menggunakan database dengan ini ada entities user. Kemudian di user ini ada punya nama, password, dan jabatan. Nah, kemudian ada jadwal. Jadwal ini ada nama jadwal, kemudian catatan, dan kemudian waktu. Nah, untuk catatan itu ada di sini. Menggunakan relasi ke catatan. Ini nama catatan, isi, checklist, dan deadline. Nah, gitu. Coba kita kerjakan. Pertama, kita buat entities-nya. Entities user. Kemudian atribut ada ID. Ini logical dengan integer. Dan primary UID. Oke. Apply saja. Kemudian nama. Ini varchar. Tipe datanya. Kemudian size-nya 20 saja. Mungkin ada yang lebih dari 20. Bisa diubah lagi. Ini mandatory. Artinya wajib ada gitu. Kemudian apply. Terus ini ada password. Kemudian logical. Source type-nya untuk password source type-nya ada varchar aja. Varchar 20 saja. Kemudian ini mandatory. Oke. Yang kurang nama, password, jabatan. Kemudian ini ada logical, kita isi, cek lagi, size-nya 20 saja. Ini mandatory-nya kita hilangkan saja karena orang boleh memasukkan yang jabatannya, boleh tidak. Oke. Terus kita buat di sini ada jadwal. Jadwal, kemudian atributnya. ID tentu saja. Kemudian logicalnya teacher. Ini primary mandatory. Oke. Kemudian di sini ada nama jadwal. Ini logical varchar. Di sini kita buat 500 ya. Nama jadwal 300 saja atau 200 karakter. Ini wajib. Terus nama jadwal wajib ada. Kemudian catatan. Nah, ini logical. Catatan ini berisi misalnya ada yang pakai deadline. Kalau jadwal itu hanya berupa waktu. Kalau catatan ini ada deadline-nya. Dipisah. Di sini varchar. Catatan 500 biar banyak relasinya
tidak wajib. Kemudian ada waktu, time. Kemudian di sini mandatory. Oke, begini. Itu catatan. Relational, kita ganti saja integer. Oke. Untuk catatan ini akan kita hubungkan ke bagian catatan. Nah, sudah 2. Sekarang kita buat catatan. Kemudian atributnya udah pasti catatan tadi berupa ID, integer, kemudian ini primary, gitu. Terus nama catatan, oh ini ada catatan juga, ID catatan kita ganti, ini nama catatan. Kemudian logicalnya varchar dengan wajib di sini ya. Kalau membuat ID baru wajib menggunakan catatan, karena entitasnya catatan harus ada namanya. Kita buat 200 saja dan apply. Terus ada isinya, isi ini boleh ada boleh tidak, kita menggunakan varchar 500 biar bisa diisi banyak. Kemudian mandatorinya ini tidak wajib ya. Terus tambahkan checklist. Checklist ini logical saja. Apa namanya? Untuk sementara integer, saya lupa ini kalau checklist 01-nya pakai apa. Kemudian ini checklistnya mandatory, harus diisi 1 atau 0. Seharusnya gitu ya. Kemudian oke. Nah, di sini ada 3 entities. Sekarang kita coba hubungkan antara user ke jadwal. Nah, antara user ke jadwal. Nah, ini relasi user jadwal. Nanti kalau misalnya di programnya jadwal ini hanya bisa diubah oleh Cosma gitu. Makanya di sini ada usernya, ada jabatan. Kemudian source ini user target jadwal. Ini source-nya jadwal ya harusnya. Kemudian targetnya user. Source-nya jadwal. Kemudian source key-nya lah, kenapa user? Oh, source target, oh sama saja lah, bisa bolak-balik, tidak apa-apa. Kemudian source nanti user, ini jadwal. Source targetnya kalau user 1,
opsionalnya kalau user wajib, kalau user tidak wajib punya jadwal, kalau tidak wajib, kalau jadwal kalau sudah dibikin harus ada usernya. Setiap user tidak wajib memiliki jadwal, tapi bisa banyak. Jadi ini banyak, ini satu. Target opsionalnya nih. Sebenarnya kebalik ya, antara source dengan user, tapi source key dengan target key-nya hanya ini. Sekarang ini transferable ya, transferable semuanya. Kemudian delete rule, kita abaikan saja itu. Oke. Nah, seperti ini. Ini artinya setiap user wajib punya jadwal. Nah, setiap user, tunggu, ini wajib, berarti benar yang tadi. Target optionalnya setiap user wajib setiap user boleh memiliki atau tidak memiliki jadwal. Kalau jadwal ini kok banyak ya, target resource ini jadwal. Nah, gini, dari user boleh tidak memiliki atau memiliki banyak jadwal, satu atau lebih bisa, atau bahkan tidak ada juga bisa. Kalau jadwal, beberapa jadwal harus dimiliki user. Kalau ada jadwal harus ada usernya. Untuk apa dibuat jadwal kalau tidak ada user yang melihat jadwal itu? Nah, sekarang kita buat di catatan ini jadwal ke catatan. Source-nya catatan. Target key. Oke. Catatan. Nah, ini kok catatan. Jadwal. Source-nya catatan, ini jadwal. Loh. Sebentar. Jadwal catatan. Oke, jadwal di catatan. Nah, baru benar. Kemudian di sini source targetnya setiap jadwal hanya satu catatan ya. Ini opsionalitasnya ini, setiap jadwal boleh ada catatannya, boleh tidak. Catatan ini berupa tugas misalnya, atau berupa deadline misalnya gitu. Isi checklist. Ini di catatan ada tinggal yang deadline-nya, kelupaan ya. Oke, kita nanti saja itu, kita selesaikan ini. Setiap jadwal boleh memiliki catatan. Setiap catatan wajib dimiliki oleh jadwal. Oke, wajib. Dan ini satu-satu ya. Oke. Nah, begini. Setiap jadwal boleh atau tidak memiliki jadwal, boleh memiliki atau tidak memiliki jadwal. Kalau jadwal harus dimiliki oleh kalau catatan harus dimiliki oleh jadwal. Sini kita tambahkan saja bagian yang tertinggal, deadline.
Ini logical time. Time-nya kalau waktu mundur apa ya? Ini saya belum tahu. Untuk sekarang kita time saja. Nanti jika sudah ketemu untuk deadline yang hitung mundur berupa jam gitu, atau ya berupa itu. Nah, ini berupa time, ini bisa waktu, bisa tanggal ya. Oke, ini mandatory. Ini ID apa? Catatan, nah ini tidak ada nih. Apa ini? Oke, checklist ada deadline. Oh, ini relasinya ini. Sepertinya relasi ke catatan. Nah, ini ID terakhir itu sepertinya. Nah, sekarang sampai sini saja karena ini hanya program sederhana yang setelah login menggunakan nama password, nah itu akan dicek apakah jabatannya. Kalau jabatannya berupa anggota, berarti hanya lihat saja dan hanya bisa checklist dan hanya bisa checklist. Nah, kalau untuk jabatannya Kosma misalnya, nanti akan dibuat akan bisa membuat jadwal dan catatannya sekalian. Bisa juga menghapus jadwal. Nah, itu. Karena ini program sederhana, hanya sampai sini. Terima kasih. Sampai jumpa.